Oke, kita lanjutkan kembali. Ini untuk seri yang kedua adalah 3x1, di mana 3x1 ini adalah dibutuhkan 9 mili lactose broth single strength dengan dikali dia 3 tabung reaksi, jadi membutuhkan 27 mili. Sedangkan seri yang 3 kali 0,1 membutuhkan lactose broth single strength-nya adalah 9,9 mili ya, dikali dengan 3 tabung reaksi. Nah, kalau yang seri 3x10 dia 5 mili lactose broth double strength dan ditambah nanti kalau sudah disterilkan baru ditambahkan 5 mili sampelnya. Sama kalau yang ragam 3x1, 9 mili lactose broth single strength ya, masukkan ke dalam 3 tabung reaksi, disterilkan, kemudian baru nanti ditambahkan sampelnya sebanyak 1 mili. Karena setiap tabung reaksi tersebut dia berisikan sampel plus mediumnya sebanyak 10 mili. Nah, kalau yang 3 kali 0,1 dia 9,9 mili lactose broth single strength dan nanti ditambahkan dengan sampelnya sebanyak 0,1 mili. Oke, 9,9 mili dikali 3 jumlahnya adalah 29,7 mili. Ya, jadi LBSS yang dibutuhkan adalah 27 ditambah dengan 29,7 mili untuk sekali perlakuan. 29,7 mili sehingga yang dibutuhkan itu adalah 56,7. Karena pada saat pembuatan itu adanya penguapan dan lain-lain sehingga yang kita buat itu kurang lebih ya 60 mili misalkan ya. Jadi kita milih ABSS untuk ragam 3x1 dengan 3 kali 0,1. Cara perhitungannya itu adalah 13 gram dikali dengan 60 mili ya, dibagi dengan 1000 mili. Kalau single dia tidak dikali 2, hanya double. Kalau triple single strength berarti dikali 3. 1000 mili. Hasilnya adalah 13 kali 60 dibagi dengan 1000. Hasilnya adalah 0,78 gram. Jadi cara pembuatannya medianya itu adalah ya LBSS ya ditimbang sebanyak 0,78 gram lactose broth-nya, kemudian tambahkan dengan 60 mili Aquades, dimasak sampai matang, sudah itu didinginkan. Sesudah didinginkan dimasukkan ke dalam tabung reaksi sesuai dengan serinya 3x1 dan 3 kali 0,1. Masukkan untuk 3x1 ini masukkan 9 mili. 9 mili, di mana tabung reaksi ini sudah diisi dengan tabung duhan terlebih dahulu. Sudah diisi tabung duhan, kemudian diisi dengan media lactose broth LBSS-nya 9 mili, 9,9 mili. Kemudian kalau yang double strength dia 5 mili. Sudah dimasukkan. Kemudian jangan sampai ada gelembung udara yang muncul di dalam tabung durham tersebut. Dihilangkan. Sudah hilang, sudah nggak ada gelembung udara. Kemudian dilakukan pensterilan. Pensterilan dilakukan di autoclave. Sesudah disterilkan, dikeluarkan, kemudian ditambahkan dengan ditanam dengan sampel tersebut. Sampelnya itu harus dalam bentuk cair ya, dan tidak perlu dilakukan pengenceran. Kalau cair tidak perlu diencerkan, kalau padat dia diencerkan terlebih dahulu. Caranya 1 gram timbang, kemudian tambahkan air tepat sampai 10 mili. Nah, kemudian kalau
untuk double strength, sampelnya yang dimasukkan adalah sebanyak 5 mili per tabung reaksi. Masukkan 5 mili, 5 mili, 5 mili. Ya. Kemudian untuk ragam seri 3x1, masukkan sampelnya 1 mili, 1 mili, 1 mili, sedangkan yang 0,1 masukkan sampelnya 0,1, 0,1, 0,1 mili. Ditanam dalam keadaan dekat dengan Bunsen burner dan dalam keadaan steril agar tidak terjadi kontaminasi. Sudah dilakukan penanaman, kemudian dilakukan inkubasi selama 2 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Ini adalah tes penduga. Setelah 2 kali 24 jam baru diamati. Positif, ya ini adalah positif apabila terdapat gelembung udara minimal lebih dari 10% dan dalam keadaan keruh. Kalau misalnya dia dalam keadaan keruh, berarti dia positif. Kalau udah 2 kali 24 jam, kita melakukan tes penegasan. Tes penegasan tersebut, nilai yang positif pada praduga itu dikali 2. Misalnya di seri 3x10 itu ada 2. Saya tuliskan lagi di sini. Misalkan seri 3x10 itu ada 2 yang positif. 2 positif. 3x1 dia ada 1 yang positif. 3 kali 0,1 ada 3 yang positif. Jadi tabung reaksi yang dibutuhkan itu adalah dikali 2. Jadi untuk 3 kali 10, 2 yang positif berarti dikali 2, 4. 3 kali 1 itu 1 dikali 2, 2. Kemudian 3 kali 0,1 dia positif 3 dikali 2 jadi 6. 6 tambah 2 tambah 4. Jadi ada 12 tabung reaksi yang positif. Jadi yang 12 tabung reaksi itu sesuai dengan nanti tabung reaksinya tersebut dikasih label. Dikasih labelnya sesuai dengan serinya 3x10, 3x1, dan 3x0,1. Nah, kalau yang di praduga tersebut dia dimasukkan dengan menggunakan pipet ukur atau pipet volumetri karena yang dimasukkan sampelnya adalah 5 mili, 1 mili dengan 0,1 mili. Tapi kalau untuk di tes penegasan, dia dipindahkan sampelnya dengan cara menggunakan ose. Osenya dimasukkan ya kayak agar tegak dimasukkan ke sampel, sebelumnya dipijarkan terlebih dulu. Sudah dipijarkan sampai dia orange, didiamkan sebentar, masukkan sampel, pindahkan ke dalam tabung reaksi yang sudah diisi dengan buatnya itu untuk BGLBB hampir sama seperti lactose broth, tapi dia tidak ada yang double strength atau single strength. Ya, jadi dia single strength semua, di mana untuk tabung reaksi tersebut diisi dengan 5 mili setiap tabung reaksinya. 5 mili BGLBB. Ya. Jadi untuk tesan seperti ini, ya tabung Durham, kemudian diisi dengan larutan BGLBB, sebanyak dihilangkan gelembung udaranya. Sesudah dihilangkan gelembung udaranya, disterilisasi. Setelah disterilisasi, baru diambil sampel, diambil menggunakan jarum ose 1-2 kali. Nah, disiapkan 2 kali ya, 2 kali, kayak 3 kali ada 2 berarti ada 4 ditulis. Karena apa? Karena yang di tahap penegasan inokulasi kita akan melihat koliform non-fekal dengan kolifekal atau kolitinja. Pada pertemuan yang ke-14, sudah saya jelaskan, koliform non-fekal itu berasal dari bangkai, entah itu bangkai tumbuhan, hewan, manusia. Sedangkan kolifekal atau kolitinja itu berasal dari kotoran manusia. Nah, bedanya, untuk koliform non-fekal diinkubasinya pada suhu 37 derajat Celcius selama 48 jam, jadi selama 2 hari.
Sedangkan untuk koli fekal atau koli tinja itu diinkubasi pada suhu 44 derajat Celcius selama 24 jam atau dalam sehari. Jadi tes penegasan. Pembacaan dilakukan setelah 24 sampai 48 jam dengan melihat jumlah tabung BGLBB yang menunjukkan positif gas. Lihat tabung gas positif itu apabila dia ada kandungan asam dan gasnya. Dan harus ada keduanya. Lalu hitung berapa banyak tabung positif untuk tiap seri tersebut. Nah, di mana ciri-ciri tabung reaksi positif itu adalah yang pertama keruh. Dia kan warna hijau. Tadinya awalnya hijau yang bening. Kalau dia positif, dia keruh. Seperti warnanya kayak kuning, ya kayak ditambah susu seperti itu. Tabung durhamnya naik ke atas. Ya, kenapa dia tabung durhamnya naik ke atas? Karena bakterinya membutuhkan air udara. Kemudian tabung durhamnya juga bergelombung yang menandakan adanya gas. Jadi harus ada syarat-syarat ini. Kalau cuman keruh, tapi tabung durhamnya hanya gasnya kurang dari 10%, berarti dia tidak menunjukkan tanda yang positif. Berarti termasuk negatif. Nah, setelah didapatkan berapa banyak yang positif, lalu dicocokkan dengan Hodgkin-JK atau formula Thomas dan hasilnya dinyatakan dalam fecal coliform per gram sampel. Di sini saya juga sudah ada tabel MPN 511 untuk ragam 1. Ya, ini 5 kali 10, 1 kali 1, 1 kali 0,1. Kemudian ada tabel MPN, ini ragam 3. Ragam 3 yaitu 3 kali 3 kali 3 ya menurut formula Thomas. Jadi ini adalah 3 kali 10. Ini serinya 3 kali 10, 3 kali 1 dan 3 kali 0,1. Jadi misalkan di yang positif 3 kali 10-nya ada 1, kemudian yang positif di 3 kali 1 milinya ada 2, dan 3 kali 0,1 milinya ada 3, berarti kandungan koliform yang kita lihat yang kalau sehari berarti dia koli tinja. Kalau misalnya dia yang 2 hari berarti koliform non-fekal. Kalau misalnya dalam sehari dia ada yang 1, 2, 3 serinya yang positif, berarti dia mengandung indeks MPN-nya adalah 23. Contohnya pada saat non-fekal, pada 2 kali 24 jam, didapatkan nilai positifnya adalah 3 kali 10-nya adalah 2, 3 kali 1-nya itu adalah 1, dan 3 kali 0,1-nya adalah 0, berarti indeks MPN per milinya adalah 15 mili. Nah, kemudian dibandingkan dengan standar apakah layak untuk dikonsumsi atau tidak, seperti itu. Ini ada contoh. Contoh, Ani sedang melakukan uji kuantitatif MPN dengan pada sampel air sumurnya, dia air mentah ya, dan menggunakan ragam 3. Kenapa dia menggunakan ragam 3? Berarti dia menggunakan alat, karena alatnya yang terbatas. Didapatkan hasil seperti gambar di atas. Berapakah jumlah bakteri koliform yang ada di air sumur Ani? Nah, ini ragam yang 3 kali 10, 3 kali 1, dan 3 kali 0,1. Yang dilihat itu adalah kekeruhan dan adanya gas. 0, di 3 kali 1-nya adalah 1, dan 3 kali 0,1-nya adalah 2. Jadi 0, 1, 2. Kita lihat di tabel formula Thomas. 0, 1, 2. Jadi kita lihat 0, 0, 1, 2. Berarti kandungan koliform, ini koliform apa? Ya, koliform pada rumah Ani 012 ini adalah sebesar 9 gram per 100 mili sampel ya. Jadi ada 9, nanti dibandingkan dengan SNI, apakah air sumurnya Ani ini layak untuk dikonsumsi atau tidak. Itu adalah penjelasan untuk most probable number. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.